Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mendapatkan tugas dari rencana bisnis, yaitu wawancara atau observasi mengenai salah satu UMKM atau wisata alam. Kami mengambil daerah di belakang KIC, yaitu wisata alam Kaliwungu. Di sini sudah ada Bapak Haji Wardi selaku pemilik usaha wisata alam Kaliwungu ini. Jadi ada 8 pertanyaan, Pak. Yang pertama nih mengenai latar belakang, kenapa sih Bapak milih buat tempat usaha dijadikan ladang usaha Bapak gitu? Jadi Kaliwungu ini awal mulanya memang Karawang ini kan kecenderungan tidak ada tempat wisata itu awal berpikirnya sih di situ. Nah, kemudian begitu ada kesempatan, akhirnya diambillah untuk membuat wisata alam Kaliwungu dengan pemikiran bahwa pasarnya itu nggak jauh deh kawasan KIC, karena Kaliwungu ini kan berdampingan dengan kawasan KIC atau di tengah-tengah kawasan gitu ya. Nah, untuk pasar seperti itu, dan kemudian dengan tidak adanya yang terdekat tempat wisata alam ini, maka saya berpikir untuk terus berbuat banyak tentang wisata alam ini ya. Tentunya kan wahana-wahananya ya kan, kemudian restonya juga ya kan, pelengkap ya. Terus ada rencana untuk pembuatan ini edukasi anak-anak itu outbound ya, ada rencana outbound juga ya. Nah itu awalnya sih seperti itu ya, ada pemikiran bahwa memang di Karawang tidak ada tempat wisata yang terdekat ya. Jarang berarti jarang ya, Pak? Ada juga kan jauh di Loji kayak gitu ya gitu. Itu latar belakangnya Kaliwungu ini terbentuk gitu kan. Berarti Bapak individu nih ngebangun usaha ini atau kerjasama? Nah, di sini ada kelompok ya, ada kelompok. Jadi memang di samping ada ke arah bisnisnya juga kita untuk coba mengangkat perekonomian masyarakat sekitar nih Kaliwungu nih ya kan. Karena Kaliwungu ini itu kan di lahan KLHK ya. KLHK punya program selain dari perhutani, ada yang namanya IPHPS. IPHPS itu adalah izin pengelolaan perhutanan sosial yang boleh membuat usaha wisata, peternakan, perikanan, palawija dan segala macamnya. Nah, sehingga kesempatan masyarakat itu ada, sehingga Kaliwungu ini terdiri dari 9 anggota. 9 anggota. Nah, untuk bekerja sama gitu kan. Ya alhamdulillah nih sampai saat ini 9, bisa saja nanti jadi 20 anggota ya, misalkan di 40 hektar ya, atau di 50 hektar ya, perluasan ke depan ya. Dilihat dari sisi kemajuannya aja dulu kan gitu ya. Gitu sih sebetulnya. Udah berapa tahun nih Pak dari ngebangun usaha ini? 2001 bulan Agustus awal buka akses jalan itu ya. Nah, sampai hari ini kalau kan sekarang kecenderungan nih baru ada resto nih yang bisa terjual ya. Wahana-wahana belum booming juga ya kan. Itu baru restonya berkisaran di hampir setahunan restonya berjalan. Kalau untuk dari awal 2 tahun lah, 2 tahun lebih, hampir 3 tahun malah. Itu. Berarti Bapak milih usaha di belakang KIC itu gara-gara nggak ada banyak tempat wisata di Karawang, karena ya, jauh-jauh. Minimnya tempat wisata. Terus kemudian saya berpikir kalau ke tempat wisata lain seperti Kaloji, di samping jauh macetnya luar biasa, nyampe ke lokasi, nyampe tujuan udah capek. Kebetulan Kaliwungu ini terbalik, ketika hari-hari weekend justru lancar, nggak ada kemacetan sama sekali, karena di dalam kawasan itu pada libur gitu ya. Artinya tingkat kemacetan malah nggak ada sama sekali gitu, malah lancar. Nah itu kebalikannya. Jadi
hitung-hitungan awalnya di situ sebetulnya. Satu tentang marketnya, kedua tentang akses gitu ya gitu. Ini Pak, izin bertanya lagi Pak ya. Kalau boleh tahu itu mendirikan usaha seperti itu dengan sampai saat ini ya Pak ya. Itu udah menghabiskan biaya berapa itu Pak? Belum hitung. Belum hitung ya. Oh. Belum hitung. Iya, siap. Baru kemarin itu dengan para anggota ya tahun 2000 awal 2003 tuh. Awal 2003 dengan anggota itu kumpul membahas baru di angka 3,8 miliar tuh. Ya, itu tahun 2000 awal 2023 ya. Hampir 4 miliar memang gitu kan. Itu parsial ya. Dari 2001 ke 2000 2 tahun lah, 2 tahun itu ya di 3,8 itu. Nah, itu belum dihitung lagi ke sininya, jadi saya belum tahu gitu. Kalau secara keseluruhan ya. Izin bertanya lagi Pak, apa saja yang ditawarkan di tempat wisata ini? Yang pertama sih yang ditawarkan sekarang baru resto ya, terus wahananya baru ATV, fineball, kemudian angsaan ya, goes ya. Terus kemudian baru ada kolam renang anak-anak, ada 2. Ya, panahan mungkin itu, baru itu yang ditawarkan. Apa saja yang membuat tempat ini berbeda dengan wisata lainnya? Perbedaan yang paling menonjol itu akses ya. Kalau ke wisata, contoh ke Purwakarta, Masya Allah macet. Ke Loji juga ya, ke kampung turis maupun ke Puncak Sempur macetnya uzubillah. Nah, perbedaannya di Kaliwungu ini justru lancar banget gitu ya, lancar banget, dekat sekali dengan Karawang gitu, dengan kota Karawangnya. Nggak jauh dari Galuh, paling berapa kilo ya, paling 5-6 kilo dari Galuh. Ya itu aja sih yang membedakan gitu. Lalu apa saja strategi Bapak ke depannya untuk membuat tempat ini berkembang? Ya, sesuai ini banyak request ya dari terutama dari yang terdekat sini, kawasan-kawasan ya karyawanan lah ya. Yang pertama banyak permintaan itu penginapan ya. Terus kemudian ada semacam apa tuh, permainan flying fox kayak gitu ya. Terus ATP minta dibuatkan ini apa namanya khusus untuk ATP itu rutenya ya. Banyak, ada yang minta off road, ada tempat off road motor, mobil, ada banyak, bahkan dari komunitas ya yang banyak permintaan itu. Banyak sekali strategi ke depan saya banyak banget. Cuman nanti disesuaikan ya, mudah-mudahan sih ada investor yang mau kerjasama ya. Karena kalau mengandalkan uang kelompok nih, kelompok petani ini memang agak repot lah ya. Itu sih strategi ke depan, akan membangun penginapan, terus apa flying fox, outbound ya. Oke. Cukup Pak, pertanyaannya ada 8. Saya ucapkan terima kasih banyak waktunya Bapak. Ya, sama-sama. Ya. Sampai di sini saja wawancara dari kami atau observasi dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.